Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut ya, materi selanjutnya, uji hipotesis. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang uji hipotesis yang satu rata-rata populasi, bisa pakai pendekatan Z atau T. Terus kita udah belajar yang selisih dua rata-rata populasi. Di sini kita udah pakai yang Z, yang T, sama yang data berpasangan ya, lihat di video sebelumnya. Oke. Jadi kita review dulu. Jadi uji. Jadi uji hipotesis itu poin 40. Jadi uji hipotesis itu stepnya adalah kita merumuskan hipotesis, menentukan tingkat signifikansi, terus statistik ujinya, terus statistik ujinya kita bandingkan dengan tabel gitu ya, terus kita ambil keputusan, baru habis itu kita tarik kesimpulan tentang populasi gitu. Nah, sekarang yang pertama kita akan lanjut di uji hipotesis untuk proporsi dari populasi. Jadi kita satu proporsi dulu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya yang uji hipotesis rata-rata. Konsepnya jadi kalau di proporsi kita akan menguji proporsi populasi dengan suatu pembanding tertentu. Ya, jadi pembandingnya ini mirip kayak uji hipotesis satu rata-rata kemarin ya, cuman pembandingnya kalau kemarin mu 0, kalau sekarang pembandingnya proporsi P 0. Jadi ini P 0-nya adalah proporsi populasi pembandingnya, nilai pembandingnya. Nah, hipotesisnya sama, cuman bedanya karena ini proporsi populasi, jadi yang diuji di hipotesis yang diduga itu adalah proporsi. Jadi proporsi itu hipotesis 0-nya P sama dengan P 0, jadi proporsi sama dengan proporsi 0, dan tidak sama dengan P 0 kalau uji dua arah. Terus kalau uji yang satu arah kanan berarti ini lebih dari P 0, ininya tetap sama dengan. Kalau satu arah kiri berarti H0-nya tetap sama dengan, H1-nya yang kurang dari P 0 untuk satu arah kiri. Jadi sebenarnya sama aja, cuman beda isi hipotesisnya. Terus statistik ujinya gimana kalau proporsi populasi? Jadi pendekatan yang dipakai adalah pendekatan distribusi Z atau normal baku, di mana rumus Z hitungnya itu adalah P dikurangin P 0 dibagi akar dari P 0 kali 1 min P 0 per N. N ini jumlah sampel, P 0 ini adalah pembanding tertentu. Nah, P ini adalah proporsi sampel. Nanti kita lihat di slide setelahnya ada penjelasannya. Nah, Z hitung ini nanti kan akan kita bandingkan dengan tabel ya. Jadi tabelnya kalau satu arah pakai alfa, kalau dua arah harus dibagi dua. Jadi Z alfa per 2. Oke. Nah, keputusannya gimana? Sama aja kayak rata-rata populasi. Sebelah kalau daerah antara Z alfa sama Z min alfa, yang tengah-tengah itu perimaan 0, kiri sama kanannya itu tolakan 0. Oke. Nah, ini ingat dulu. Kalau kalian nemu simbol P, P ini adalah proporsi untuk populasi. Jadi dia namanya ini parameter atau karakteristik dari populasi. Nah, kalau yang sampelnya simbolnya P. Kalau ini P, ini P. P ini adalah proporsi sampel, kalau tadi proporsi populasi. Kalau tadi namanya parameter, kalau ini namanya statistik. Jadi kalau parameter itu karakteristiknya populasi atau ukuran yang menunjukkan populasi, kalau statistik itu ukuran yang menunjukkan sampel. Jadi kalau ada P ini adalah milik populasi, kalau P ini adalah milik sampel, dapatnya dari sampel. Nah, rumus P itu adalah X per N. N ini adalah jumlah sampel, X ini adalah yang menjadi ketertarikan kita, fokusnya apa nanti dari sampel itu. Nanti lihat di contoh ya. Ini fokusnya apa. Jadi ini sampel keseluruhan, ini adalah fokusnya, jumlah yang kita mau teliti gitu, yang mau kita duga. Nah, ini contohnya. Kita mau melakukan uji hipotesis terhadap pernyataan bahwa proporsi, nah kita mau uji hipotesis proporsi wanita yang melahirkan dengan berat bayi badan rendah. Jadi ada wanita-wanita, kumpulan wanita itulah sampelnya. Terus ada yang fokus kita adalah pilih wanita yang melahirkan dengan berat bayi badannya berat badan bayinya itu rendah. Nah, kita mau uji hipotesis bahwa proporsinya itu kurang dari 0,5. Oke. Nah, pengujian ini kita dasarkan pada sampel sebanyak 200. Jadi ini adalah N-nya gitu nanti ya. Dan di mana 80-nya ini adalah
jadi 200 ini adalah 200 wanita. Jadi diambil 200 wanita sampelnya 200 wanita. Dari 200 wanita itu ternyata dari 200 itu ada 80 yang melahirkan bayi yang berat badannya rendah gitu. Jadi ini fokus kita, ini yang jadi X-nya nanti. Jadi nanti proporsinya kan X per N, jadi proporsinya adalah 80 per 20 gitu. Nah, ini hipotesisnya kan tadi proporsi wanita itu kurang dari 0,5. Berarti ini adalah pembandingnya tadi P0. Jadi hipotesis kita adalah karena ini kurang dari itu berarti uji satu arah kan, satu arahnya karena kurang dari jadi satu arah kiri. Jadi P sama dengan 0,5 dan H1-nya kurang dari 0,5. Nah, terus misalkan ini kan tadi yang kita mau uji itu adalah wanita yang melahirkan dengan bayi yang berat badannya rendah kan ya. Jadi X-nya ini adalah fokus kita. Kalau N sampelnya adalah wanita, maka fokus kita adalah wanita-wanita tapi yang berat badan bayinya rendah gitu. Jadi kita kumpulin sampel 200 tadi, dari 200 itu ternyata ada 80 yang melahirkan dengan berat badan bayinya itu rendah. Sehingga dari N200, X-nya 80, X ini adalah fokusnya ya, karena 80 diantaranya, sehingga proporsinya tinggal X per N, 80 per 200. Jadi P adalah 80 per 200. Nah, tabelnya, sebelum kita masuk ke itu, ke pembandingnya, kita lihat dulu tabel. Tadi kan kita melihat tabel Z ya, jadi normal baku. Tadi kan kita uji satu arah, jadi alfanya nggak perlu dibagi dua, ya. Jadi ini kalau masih bingung buka di video sebelumnya, di situ ada penjelasan lebih detail. Jadi uji satu arah, karena satu arah kiri dan nggak perlu dibagi dua, jadi alfanya tetap 0,05 atau 5%. Jadi karena ini angkanya lebih dari 0,5, karena ini kurvanya tuh yang diarsir adalah yang di kanan, yang diarsir adalah yang di kiri, buka di video sebelumnya ya. Jadi yang kita cari di tabel adalah angka 1 min 0,05, jadi 0,95. Sekarang kita cari 0,95 di sini ada nggak? Jadi kan angkanya urut ya, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 91, 92, 93, 95. Nah, 95 itu nggak ada angka 95 pas. Jadi kita harus cari angka 95 kira-kira ada di mana. Kalau ini 95 udah lebih dari 95 ya. Yang ini 0,9495 kurang dari. Nah, jadi 95 itu sebenarnya ada di antara ini. Jadi 0,95 itu ada di antara 0,9495 ini dan 9505 ini. Alias tengah-tengahnya. Jadi dia harus dibagi dua kan rata-ratanya. Jadi hasilnya nanti harus kita rata-ratain bagi dua. Hasilnya yang ini sama hasilnya yang ini. Jadi 9495 sama ini dibagi dua tuh kan hasilnya ini. Jadi ini angkanya dapatnya berapa, ini angkanya dapatnya berapa, itu yang akan kita rata-ratain dan akan kita bagi dua. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat ke kirinya. Ke kiri untuk ini dan ini kan sama-sama ke kirinya itu adalah 1,6 ya. Jadi ini 1,6 ke kirinya. Nah, ke atasnya kalau yang ini adalah 0,04. Jadi totalnya adalah 1,6 tambahin 0,04 adalah 1,64 ya. Sekarang sebelahnya lagi yang ini berarti ke kirinya juga 1,6, ke atasnya 0,05. Berarti totalnya adalah 1,6 tambah 0,05 jadi 1,65. Berarti untuk ke tengah-tengahnya tinggal hasil ini dan ini dibagi dua. Jadi Z 0,05 itu adalah 1,64 ditambah 1,65 dibagi dua. Jadi 1,645. Nah, tadi kan kita uji satu arah kiri, jadi harus negatifnya. Karena kurva normal itu simetris, jadi negatifnya tinggal ditaruhin negatif. Jadi min 1,645. Oke? Nah, lanjut. Tadi kan uji satu arah kiri, berarti arsirnya di kiri ya. Berarti ini, ini 0,05, bukan 0,05 kelebihan. Berarti tabelnya tadi kan di sini, berarti di titik ini itu nilainya min 1,645. Berarti kita harus cari Z hitungnya kan ya. Z hitungnya pakai rumus yang ini tadi, P min P0, P-nya tadi kan kita dapat 80 per 200, terus P0-nya di hipotesis tadi 0,05, masukin 0,05 per 200,
hasil atas dulu, terus dibagi akar yang di bawah ini hasilnya min 2,83. Min 2,83 itu kan ada di sebelah kirinya min 1,6 ya. Jadi dia ada di sekitar sini. Nah, dia masuk di daerah H0 ditolak gitu. Karena dia ada di kirinya. Jadi, tadi kan hipotesis kita H0-nya pi sama dengan 0,05, tapi kesimpulan kita tadi H0-nya ditolak. Kalau H0 ini ditolak, maka yang kita terima adalah ini. Jadi kesimpulannya ada bukti yang cukup atau benar bahwa proporsinya itu kurang dari 0,5 gitu. Oke. Terus sekarang uji hipotesis yang selisih dua proporsi rata-rata populasi. Kalau tadi satu proporsi populasi, berarti sekarang yang dua proporsi. Kalau dua proporsi berarti yang dicari adalah selisihnya. Oke. Nah, sama aja. Jadi kayak tadi uji selisih ini adalah kita membandingkan kalau tadi satu proporsi kan kita bandingkan antara proporsi populasi dengan pembanding. Nah, kalau yang ini karena ada dua, jadi yang kita bandingkan adalah proporsi dari dua populasi 1 dan populasi 2. Hipotesisnya berarti sama kayak rata-rata. Jadi kalau dua arah, kalau rata-rata kemarin itu kan mu sama dengan mu ya. Sekarang berarti karena proporsi, jadi ini pi1 sama dengan pi2. Karena dua arah berarti ini tidak sama dengan, berarti kalau satu arah kanan ini berarti lebih dari, kalau satu arah kiri ini berarti kurang dari. Nah, statistik ujinya gimana? Statistik ujinya berarti zat hitungnya P1 dikurangi P2. Ini adalah proporsi dari populasi 1, proporsi dari populasi 2, dibagi akar dari P, ini gabungannya, 1 min P per 1 per jumlah sampel populasi 1, populasi 2. Nah, rumusnya kalau P itu kan X per N ya, jadi waktu nyari P1 tinggal X1 per N1, P2 X2 per N2. Nah, waktu nyari P yang ini, P untuk gabungannya itu adalah tinggal X tambahin X dibagi N tambahin N. Nah, nanti mereka akan tetap dibandingkan dengan tabel, sama aja konsepnya. Jadi udah cari zat hitung, tetap akan dibandingkan pakai tabel. Kalau satu arah berarti pakai alfa, kalau dua arah pakai alfa per 2. Keputusannya sama, tolak sama terima itu sama aja. Nah, ini contoh. Jadi diketahui sampel sebanyak 200 wanita melahirkan di kotak A. Jadi ini sampelnya adalah wanita yang melahirkan ya. Jadi di kota A itu wanitanya ada 200, di kota B itu ada 150. Di mana dari 70 dari wanita di kota A dan 60 dari wanita di kota B itu melahirkan dengan berat badan rendah. Ya. Nah, sekarang dapatkah dikatakan bahwa kita mau uji hipotesis apakah proporsi wanita yang di kota A itu lebih besar dari kota B atau enggak? Berarti perhatiin tadi sampelnya di kota A 200, di kota B 150. Berarti ini adalah N ya. Ini N1-nya, ini adalah N2-nya. Berarti N1 sama dengan 200, N2 sama dengan 150. Terus yang melahirkan dengan badan rendah, ternyata dari 200 ini ada 70 yang melahirkan dengan badan rendah. Berarti 70 dari A, terus dari 150 ini ternyata ada 60 yang berat bayinya rendah. Jadi ini adalah XX-nya kan ya. Jadi X1-nya 70, X2-nya 60. Jadi kita akan bisa hitung proporsi 1, tinggal X1 per N1, proporsi 2, X2 per N2. Berarti 70 per 200, 60 per 150. Oh sorry, ini P-nya lupa dihitung. P-nya berarti X1 tambah X2 per N1 tambah N2, berarti 70 tambah 60 dibagi 200 tambah 150. Nah, sekarang apakah proporsi yang di A lebih besar dari yang B? Ini berarti kan lebih besar dari. Berarti hipotesis kita pasti satu arah, karena lebih besar berarti ini satu arah kanan lebih besar. Proporsi yang di kotak A lebih besar dari kotak B. H0 tetap di mana-mana H0 itu pasti mengandung kesamaan. Jadi ada sama dengan. Nah, statistik ujinya ini tadi P1 ya, 70 per 200, 60 per 150, berarti P-nya ini ada sama dengan, P-nya sama dengan 70 per tambah 60 per ini tambah ini gitu ya. Dapatlah P 0,37. Terus zat hitungnya tinggal masukin P1 masukin, P2 masukin 0,37, 1 min 0,37, 1 per 200, 1 per 150.
dapatlah minus 0,9597. Ini adalah Z hitungnya. Nah, berarti akan dibandingkan dengan Z tabel ya. Nah, kebetulan ini alfanya sama kayak yang tadi, jadi prosesnya sama. Cuman karena ini satu arah kanan, jadi kita nggak perlu cari yang kirinya. Jadi kanannya udah 1,645, sama persis prosesnya kayak yang tadi. Ya, 1,645. Jadi keputusan kita gimana? Tadi ini titik ini adalah 1,645 kan ya? 1,645. Tadi kita dapat Z hitungnya berapa? Minus 0,95, ada di sekitar sini kan? Minus. Jadi dia masuk di daerah penerimaan H0. Ya, karena dia kurang dari 1,645. Jadi H0 ini diterima. Ini diterima. Jadi ini yang benar. Jadi A sama dengan B gitu. Jadi nggak ada bukti atau tidak terbukti bahwa A itu lebih besar dari B, atau dengan kata lain A itu tuh sebenarnya sama kayak B, karena hasil uji kita nggak ada cukup bukti bahwa A itu lebih besar dari B itu. Oke, oke. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum.